Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore bagi semuanya yang menonton. Di sini kami dari kelompok C5 akan menjelaskan tentang proyek bagian 2 kami, yaitu Sistem Basis Data Yayasan Jamiah Jublangan Indonesia. Anggota kelompok kami yaitu pertama Muhammad Rehan Fitrian sebagai ketua, saya Anugrah Salaza, Rahma Fauzia, dan Gigi Husna Handayani. Dapat dilanjutkan? Nah, untuk apa saja yang akan kami terangkan, yaitu pertama adalah perancangan aplikasi, implementasi, inisialisasi data, dan pengujian. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh Gigi Husna Handayani. Baik, satu perancangan aplikasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu data transaksi. Jadi di sistem basis data kami terdapat 7 macam user view. Ada ketua, pembina, sekretaris, bendahara, penanggung jawab divisi, anggota, dan juga masyarakat. Kemudian untuk data transaksinya contohnya seperti itu. Jadi ada kode transaksi, kemudian transaksinya ada apa dan luarannya serta contohnya. Kemudian untuk jenisnya itu ada 3, yaitu simple, read, dan juga mix. Kemudian ada data yang berhubungan yang digunakan dalam transaksi. Selanjutnya, untuk daftar transaksi ini contohnya mengenai user view ketua. Jadi untuk di user view ketua ini semuanya berjenis mix. Jadi transaksinya terdapat skenario untuk enter, update, delete, dan menampilkan data. Ada mengenai data anggota, jabatan, kegiatan, ajuan proyek, donasi, donatur, ajuan proposal, dan juga target proposal. Selanjutnya yaitu contoh transaksinya. Jadi ini contoh transaksi yang mix, yaitu di U1T05 itu enter, update, delete, dan menampilkan daftar proyek beserta partisipasi proyek tersebut. Yang di bawah ini merupakan pseudocode dari transaksinya. Selanjutnya, ini merupakan perancangan antarmuka. Jadi untuk user view ketua, ini cabang pertama, jadi dia flow-nya yaitu dia melihat dulu. Kemudian setelah melihat, dia dapat memasukkan, mengupdate, dan juga menghapus datanya. Selanjutnya, nah ini merupakan perancangan antarmuka. Jadi untuk user view ketua, ada user flow 1-9 ya. Jadi pertama, untuk yang transaksi T01 itu dia mengklik dulu menu anggotanya, kemudian jika dia ingin menambah data anggota, maka diklik tambah anggota. Setelah itu akan muncul formnya dan dia dapat mengisikan, kemudian dapat disimpan. Kalau mau mengubah data, maka diklik tombol yang mengubah data, kemudian dia dapat mengubah data apanya. Kalau yang menghapus berarti tinggal diklik tombol hapus. Selanjutnya, ya sama untuk semua user flow-nya, seperti itu semua. Dapat dilanjutkan oleh Eka. Baik, untuk bagian 2 ini adalah implementasi dari sistem basis data kami. Nah, di sini yang ditampilkan adalah IRD yang berasal dari Conceptual and Logical Database Design. Jadi ini adalah model data terbaru dari kelompok kami. Lanjut. Lalu ini adalah contoh dari implementasi transaksi yang ada. Kami mengambil contoh U1T05, yaitu ketika user ketua itu ingin melihat data proyek dan biayanya, serta siapa saja anggota yang berpartisipasi dalam proyek tersebut. Dan ini adalah kode yang berjalan di belakang proses itu, di belakang U1T05, yaitu select, proyek ajuan, from, proyek inner join. Lanjut. Nah, ini adalah implementasi dari aplikasinya, yaitu hak akses untuk user view ketua. Jadi user view ketua itu atau ketua itu bisa melakukan apa saja dalam database ini. Nah, dalam tampilan ini ketua itu dapat melakukan hampir semuanya. Ya, semuanya. Lanjut. Nah, kalau ketua login atau melakukan apapun, ini adalah tampilan yang akan muncul dari layar ketua itu. Ini kami mengambil contoh tampilan bagian anggota. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan form untuk memasukkan data kegiatan. Jadi, di dalam kegiatan itu ada nama, deskripsi, dan lain-lain yang diberi bintang itu harus wajib diisi. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Fauzia.
Oke, selanjutnya ada inisialisasi data. Bisa di next. Oke, di sini untuk tahapan pengisian data, kita mengisikan data ini dari tabel yang tidak memiliki foreign key terlebih dahulu. Nah, ada 3 cara kami mendapatkan data. Yang pertama yaitu mengumpulkan data seadanya yang dicatat dan disimpan oleh pihak yayasan. Namun hasil ini belum maksimal karena data yang didapatkan belum mencukupi. Yang kedua, kita melakukan wawancara kepada setiap user untuk melengkapi data yang diperlukan dan kriteria data yang diinginkan itu seperti apa. Namun kembali lagi hasil ini belum maksimal karena di sini kita belum bisa mewawancarai semua user yang terkait. Dan yang ketiga, kita akhirnya membuat data dummy dengan catatan sesuai dengan kriteria pengisian data yang telah diputuskan berdasarkan data yang asli. Next. Oke, ini adalah pengujian internal di mana di sini ada form pengisian data anggota, di sini ada informasi mengenai anggota yaitu nama, jabatan, alamat, kesibukan, dan kontak anggota. Yang ada bintang merah ini wajib diisi, bisa di next. Oke, selanjutnya ini adalah hasil tampilan jika semua yang ada di sebelah form pengisian data anggota ini tadi hasil. Dan juga ada tampilan data anggota beserta kontaknya. Selanjutnya ada kembali di pengujian internal yaitu tampilan dari daftar anggota. Di sini ada semua yang telah kita masukkan dan jika kita ingin melihat kontak anggota bisa klik kontak anggota yang berada di sebelah kanan. Next. Selanjutnya itu ada pengujian, di mana pengujian yang pertama itu skenario pengujian fungsional. Di sini kita mengambil contoh pada user view ketua, yaitu di sini ada identifikasi masalahnya, di mana ada kode transaksi yaitu U1T01, kemudian ada nama transaksi, tujuan, deskripsi, aktor atau usernya yaitu ketua, serta user case yang berkaitan, namun di sini kita tidak punya. Ada skenario utama yang pertama yaitu menampilkan data anggota dengan kondisi awal user telah login ke dalam aplikasi dan kondisi akhirnya yaitu sistem menampilkan data anggota yang telah dipilih dan kontaknya. Untuk penampilan ini mungkin yang pertama kita bisa mengklik menu anggota yang ada pada daftar menu di sebelah kiri, kemudian menampilkan daftar anggota dan terakhir klik tombol kontak anggota di sebelah kanan data anggota. Dan di sini kita tidak memiliki skenario alternatif. Bisa di next. Kemudian ada skenario utama yang kedua yaitu menambahkan data anggota dengan kondisi awal yaitu sistem menampilkan daftar anggota dan kondisi akhir sistem menyimpan data anggota. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan ada di sini dan untuk yang skenario alternatif di sini juga ada. Mungkin bisa dilihat daftar-daftar stepnya. Next. Selanjutnya ada skenario utama 3, yaitu dengan kondisi awal dan kondisi akhir yang terlampir. Di sini kita mengedit data anggota dan untuk stepnya bisa dilihat di sini. Adapun skenario alternatifnya itu yaitu untuk mengedit kontak anggota juga ada stepnya di sini. Next. Oke, yang terakhir ada skenario menghapus data anggota. Di sini ada kondisi awal, kondisi akhir. Dan ini adalah step-stepnya. Dan untuk skenario alternatifnya yaitu adalah untuk menghapus kontak anggota juga bisa dilihat di sini. Oke, untuk selanjutnya itu ada dilanjutkan oleh Rehan. Baik, untuk 4.2 ada hasil pengujian fungsional untuk user view ketua dengan transaksi U1T01. Ini dilanjutkan dari use case scenario yang sudah dibuat dari sebelumnya, tinggal ditambah 3 kolom yaitu ID pengujian, hasil uji, dan durasi. Bisa dilihat di sini setiap skenario itu diujikan di satu pengujian yang berbeda. Jadi ID-nya berbeda juga. Di sini hasil ujinya sudah tercentang semua dengan durasi untuk U1T01 totalnya adalah 5 menit 13 detik. Kemudian dalam pengujian tersebut user yang diwakili oleh user untuk semua ketujuh user view. Ada yang benar-benar pengurus yayasan dan juga ada yang harus diwakilkan karena kesibukan dari pengurus yayasan. Kemudian pada saat pengujian fungsional tersebut juga terjadi sistem error, yaitu pada skenario menghapus data ajuan proyek dan menghapus data kontak ajuan proyek yang alternatif pada user view ketua dan juga user view sekretaris. Tetapi kemudian kami bisa mengatasi error tersebut sehingga bisa berjalan dengan lancar skenario tersebut dan kami ujikan kembali dengan user yang berbeda dan sehingga semua skenario bisa terverifikasi oleh user. Kemudian untuk 4.3 ada hasil pengujian usabilitas. Di sini ada komentar dari penguji
yang semuanya positif, yaitu tampilannya sederhana, bagus, mudah dipahami, dan juga aplikasi dapat dijalankan dengan lancar. Kemudian terdapat juga saran dari penguji ini dari sekretaris, yaitu dapat ditambahkan notifikasi saat tenggat waktu proyek telah tiba. Sedangkan dari perwakilan pembina ada saran juga untuk menambahkan alamat pada data donatur. Kemudian di sini ada 4.4 yaitu traceability matrix, yaitu untuk menelusuri apakah kebutuhan transaksi yang sudah didefinisikan oleh kami di awal sudah terpenuhi semuanya, sudah diverifikasi atau belum. Di sini ada ID transaksinya, ada nama transaksi, dan juga ada ID pengujian, yaitu contohnya itu transaksi yang pertama ini diuji di pengujian mana saja. Kemudian di sini juga ada status dan juga persentase. Bisa dilihat di sini untuk semua transaksi sudah terverifikasi semua dengan persentase 100%. Artinya semuanya sudah diuji dengan user dengan berhasil. Sehingga kebutuhan transaksi yang sudah kami definisikan di awal sudah benar semua, sudah berhasil diimplementasikan dengan baik. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi proyek bagian 2 dari kami. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan demo aplikasinya. Baik, jadi di sini saya sudah login ke akun ketua, akun user view ketua. Misal saja saya ingin menampilkan data kegiatan. Saya akan klik di sini. Di kegiatan ini, di menu kegiatan, maka akan muncul daftar data kegiatan yang ada. Misal untuk melihat detailnya, di sini bisa pencet partisipasi kegiatan dan muncul data kegiatan beserta partisipasinya di sini. Untuk menambahkannya sendiri bisa menekan tombol ini dengan nama misal saja tanggap bencana banjir bandang. Dengan deskripsi seperti ini, kemudian kita memilih penanggung jawabnya siapa dari anggota-anggota yayasan yang sudah terdaftar. Misal Suyuti Dahlan, kemudian tanggal mulainya kapan, kemudian untuk tanggal selesainya bisa dikosongkan karena masih berlangsung, ini aktif statusnya, kemudian anggotanya siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Misal ini bisa kita add, bisa dilihat akan muncul detail kegiatan dan juga partisipasi kegiatannya. Kemudian untuk mengedit, kita bisa edit di sini misal penanggung jawabnya berbeda, kita bisa akan berubah, kita bisa ubah di sini, kita save, bisa dilihat penanggung jawab berubah. Kemudian untuk menghapus bisa menghapus menekan tombol tong sampah di sini. Ya, bisa dilihat datanya akan terhapus. Baik, mungkin itu saja demo dan juga presentasi proyek bagian 2 dari kami, kelompok C5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.